Oh, so good. So hai, selamat datang di hari 15 dari 100 di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan ini juga latihan untuk berbicara pelan. Saya ingin mengubah cara bicara saya yang dulunya sangat cepat, belibet, nggak jelas, nggak ekspresif, nggak menggunakan jeda, menjadi cara omongan baru yang lebih pelan, santai, mudah dipahami, menggunakan jeda, dan juga berbicara dengan cara yang aktif. Artinya tidak berbicara dengan cara yang flat seperti ini, tetapi berbicara dengan non-verbal, contohnya seperti ekspresi wajah, body language, dan juga gestur tangan saya. Dan sekali lagi, tujuan saya menantang diri saya untuk berbicara selama 100 hari adalah untuk meningkatkan skill komunikasi saya. Saya ingin menjadi seorang konten kreator yang lebih baik. Seseorang yang membagikan value, manfaat, edukasi, dan hal yang bagus melalui konten saya. Dan saya yakin untuk membagikan value yang bagus, saya harus mampu untuk berbicara. Kalau saya punya hal yang bagus, punya edukasi yang bagus, tapi saya kesulitan untuk membagikan ilmu itu, maka orang lain susah untuk paham. Dan ketika mereka nggak paham, artinya value yang saya bagikan juga tidak maksimal. Tujuan saya adalah untuk meningkatkan skill komunikasi. Dan juga, seperti yang sudah saya bilang dari awal, saya ingin mengubah cara bicara saya yang dulunya sangat cepat. Hai, nama saya Andre, ini adalah bla 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 bla, menjadi cara omongan yang lebih pelan, santai, dan juga rileks saja. Karena saya juga belajar bahwa kalau saya ngomong terlalu cepat atau bahkan ngomong sangat cepat, bisa jadi orang yang ngobrol dengan kita tidak punya waktu untuk memproses atau mencerna omongan yang saya bicarakan. Jadi, saya harus terbiasa untuk ngomong pelan agar default ngomong saya berubah. Yang tadinya default ngomongnya sangat cepat, karena saya sudah terbiasa ngomong pelan, akhirnya default ngomong saya berubah menjadi lebih pelan. So, di hari ke-15 ini, dan by the way, saya rekam video ini pukul 2:30 pagi menjelang sahur. Jadi, sorry kalau openingnya minum kopi. Disclaimer sekali lagi, ini bukan direkam pada saat puasa, tapi saya rekam video ini menjelang sahur. Mari kita lanjut ke videonya. Di hari ke-15 ini saya akan berlatih menggunakan metode yang sama. Metodenya adalah baca buku, membuka mulut yang lebar, dan membaca dengan volume yang tinggi. Metode ini adalah metode latihan bicara, salah satu favorit saya. Karena metode ini memberikan banyak sekali manfaat. Yang pertama, saya bisa mendapatkan wawasan yang baru karena baca buku. Yang kedua, saya bisa memperkuat dan juga memperjelas artikulasi saya karena saya berlatih untuk berbicara, membuka mulut yang lebar. Dan yang ketiga, ketika saya baca buku menggunakan volume yang tinggi, secara tidak langsung saya juga belajar berbicara. Ada satu prinsip yang saya pegang dalam hidup. Prinsip itu adalah semua bisa karena terbiasa. Kalau Anda ingin jago ngomong, ya Anda harus terbiasa ngomong. Dan itu adalah hal yang saya lakukan saat ini. Dan buku yang saya baca judulnya adalah Keep Going by Austin Kleon. 10 Ways to Stay Creative in Good Times and Bad Times by Austin Kleon. Saya akan membuka buku ini secara random dan mari kita lihat apa yang kita pelajari pagi hari ini. Halaman 110,
Kamu memiliki semua yang kamu perlukan. Pernyataan yang benar di hari lalu dan di hari ini adalah dia yang mencari keindahan akan menemukannya. Bill Cunningham. Sekali lagi, pernyataan yang benar di hari lalu dan di hari ini adalah dia yang mencari keindahan akan menemukannya. Salah seorang pahlawan seniku adalah seorang biarawati. Pada tahun 1960-an, biarawati Mary Corrie-Taken adalah seorang guru seni di Immaculate Heart College di Los Angeles. Terinspirasi oleh pameran hasil karya Andy Warhol, dia mulai melakukan cetak sablon. Dia mengambil foto-foto iklan dan penanda jalan di sepenjuru kota. Hal-hal yang biasa kita anggap sebagai sampah, kesemerabutan, dan polusi mata, lalu dia mengubah barang-barang itu dengan mengeluarkannya dari konteksnya, menambahkan lirik-lirik tulisan tangan dari lagu-lagu pop dan kutipan Injil, dan mencetaknya seakan-akan ia merupakan pesan-pesan religius. Dia mengubah bungkus roti Wonder Bread menjadi sebuah pesan untuk menghadiri komuni. Dia mencuri slogan General Mills dengan huruf G besar yang berarti Godness dan menjadikan G dari logo itu tampak seakan merujuk pada God atau Tuhan. Dia memotong logo Safeway menjadi dua kata terpisah, dan ia lantas menjadi sebuah tanda yang menunjukkan pada jalan keselamatan. Menemukan Tuhan dalam segala hal merupakan salah satu tugas orang yang beriman, dan tanpa disangka, Ken menemukan Tuhan dalam periklanan. Ken mengubah panorama Los Angeles buatan manusia yang tidak selalu menjadi tempat pertama yang kita anggap indah, dan dia menemukan keindahan di dalamnya. Ken berkata, dia menjadikan hal-hal biasa menjadi tidak biasa. Menurutnya, tidak biasa adalah istilah lebih baik daripada karya seni. Aku tidak memandangnya sebagai suatu karya seni, ucapnya. Aku hanya mengubah hal-hal yang kusuka menjadi lebih besar. Dia memiliki suatu cara pandang yang unik terhadap dunia yang biasa, dan dia mengajari cara pandang tersebut kepada para murid-muridnya. Dalam salah satu tugasnya, dia menyuruh murid-muridnya untuk membuat apa yang disebutnya sebagai sebuah bidikan. Secari kertas dengan potongan persegi untuk menyerupai jendela bidik sebuah kamera. Dia akan memandu murid-muridnya saat karya wisata, mengajari mereka untuk memotong dunia, untuk melihat semata, dan menemukan segala hal yang tak pernah mereka perhatikan sebelumnya. Seniman-seniman hebat memiliki kemampuan untuk menemukan keajaiban dalam hal-hal yang biasa. Kebanyakan seniman favoritku menciptakan karya seni luar biasa dari situasi-situasi dan bahan-bahan yang biasa. Harvey Pekar menghabiskan sebagian besar kehidupan bekerjanya sebagai petugas arsip di rumah sakit VA di Cleveland, mengumpulkan kisah-kisah
dan mencoret-coretnya menjadi naskah dengan gambar orang-orangan sederhana yang pada akhirnya menjadi komik dalam mahakaryanya American Splendor. Emily Dickinson menetap di kamarnya dan menuliskan puisi-puisi abadinya di bagian belakang sisa-sisa potongan amplop. Memang mudah untuk beranggapan bahwa seandainya kamu bisa menukar kehidupan biasamu dengan kehidupan yang baru, seluruh masalah kreativitasmu akan terpecahkan. Seandainya saja kamu bisa berhenti dari pekerjaan harianmu, pindah ke kota yang trendy, menyewa studio yang sempurna, dan bertemu dengan kelompok orang-orang aneh dan brilian yang tepat, maka kamu akan sukses. Semua hal itu tentu saja merupakan andai-andai belaka. Kamu tidak harus memiliki kehidupan yang luar biasa untuk membuat karya yang luar biasa. Semua yang kamu perlukan untuk menciptakan sebuah karya seni luar biasa bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-harimu. Rene Magritte mengatakan bahwa targetnya dengan karya seninya adalah untuk menghembuskan kehidupan baru ke dalam cara pandang kita pada hal-hal biasa di sekitar kita. Inilah persisnya yang dilakukan oleh seorang seniman. Dengan memberikan perhatian ekstra pada dunia, mereka akan mengajari kita untuk memberikan perhatian lebih pada diri kita sendiri. Langkah pertama dalam mentransformasi kehidupanmu menjadi sebuah seni adalah dengan mulai memberi lebih banyak perhatian padanya. Wow, sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Langkah pertama untuk mengubah kehidupanmu menjadi sebuah seni yang luar biasa adalah mulai memberi lebih banyak perhatian pada kehidupan Anda sehari-hari. Coba mulai sekarang, hidup being presence atau benar-benar memberikan perhatian pada masa sekarang, pada sekarang ini. Coba lakukan ini setiap hari, ciptakan sesuatu yang indah, usahakan sebaik mungkin dan lakukan setiap hari. Dan saya juga percaya bahwa kamu memiliki semua yang kamu perlukan. Saya juga pernah berpikir bahwa untuk bikin karya, for example, untuk bikin konten, saya perlu kamera baru, saya perlu studio yang mewah, saya perlu editor yang bagus, saya perlu skrip yang sempurna, dan masih banyak lagi. Tetapi ketika saya menunggu hal tersebut, justru saya tidak segera mulai. Dan semuanya berubah ketika saya memutuskan untuk mulai ambil aksi dengan alat yang sudah saya punya. Saya bikin konten dengan handphone saya. Saya tidak menunggu punya kamera, tapi saya mulai bikin konten dengan alat yang sudah saya punya, yaitu handphone saya. Dan ketika saya mulai dengan keadaan yang seadanya, ketika saya mulai dengan alat yang seadanya, justru itu membantu saya untuk membangun sebuah momentum. Saya adalah pribadi yang sangat percaya bahwa hasil datang dari tindakan. Kita bertindak dulu, baru dapat hasil, bukan hasil datang baru tindakan. Tapi kita coba dulu, kita praktek, kita konsisten, dan hasilnya akan datang. Tapi hasil ini tidak akan datang kalau kita tidak bertindak. Jadi, kalau Anda ingin mulai apapun itu,
mulai bikin karya, mulai posting konten, mulai apapun itu, saran saya adalah mulailah dengan alat yang sudah Anda punya. Jangan menunggu punya A, B, C, D, E, F, G. Tapi mulai segera dengan alat yang sudah Anda punya dan tingkatkan seiring berjalannya waktu. Karena semakin cepat Anda bertindak, semakin cepat Anda melihat hasilnya. So thank you for watching this video. Ini adalah hari ke-15 dari 100, di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Saya Andre, saya bisa sukses dan memang akan sukses. I wish you all the best. Sampai jumpa di video lainnya.